Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube kami. Nah, di sini kami akan membahas tentang perilaku tidak etis dalam pembelajaran daring, plagiarisme dan menyontek di era digital. Nah, judul ini disusun oleh kami kelompok 2. Ada Afifah Naila Nasution dengan NIM 4233250007, Priti Singgam dengan NIM 4233250015, ada Leni Karmila Daulay dengan NIM 4231250006, dan serta saya sendiri, Pedro Stella Mario Merwahubu dengan NIM 4233550044. Kami dari BSK 23B Universitas Negeri Medan. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke latar belakangnya. Nah, di sini kita tahu bahwa pembelajaran daring ini memunculkan banyak sekali masalah dalam integritas akademik. Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu di sini adalah meningkatnya kasus plagiarisme dan nyontek. Gimana tidak teman-teman? Di sini di zaman sekarang ini banyak sekali AI seperti ChatGPT yang digunakan oleh mahasiswa serta anak-anak sekolah yang memudahkan mereka. Namun mereka tidak tahu kalau hal itu sendiri dapat menjadi sebuah hal yang menentang prinsip kejujuran dan keadilan yang diusung dalam Pancasila. Kenapa? Dia tidak mengerjakan tugas-tugasnya itu berdasarkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia dapatkan, melainkan cuma melakukan copy paste dari AI seperti ChatGPT langsung ke dalam tugasnya tanpa memaknai dan mengetahui apa tugas yang dia kerjakan tersebut. Nah, tanpa pengawasan yang ketat, banyak siswa yang tergoda untuk melakukan plagiarisme. Fenomena ini mencerminkan bahwa pergeseran perilaku dan moralitas yang sangat penting untuk kita analisis lebih dalam, sehingga kami pun bisa mengangkat judul kami ini tentang perilaku tidak etis dalam pembelajaran daring. Oke, kita lanjut saja ke contoh kasus nyatanya nih. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di banyak universitas dan sekolah itu, kasus plagiarisme selama ujian atau daring sangat tinggi. Nah, contohnya itu mengambil jawaban dari internet dan menyontek selama ujian daring tanpa diketahui oleh pengajar. Nah, ini diakibatkan ada beberapa mungkin pengajar atau pengawas yang tidak mengetahui nih kalau anak-anak sekarang ini sudah semakin pintar sehingga bisa menyontek lewat dari HP. Nah, jadi sering sekali tuh mahasiswa sekarang menggunakan trik-trik seperti itu. Apalagi mahasiswa sekarang itu menyalin tugasnya tanpa memberikan kredit pada sumber aslinya. Nah, inilah yang membuat teknologi teknologi digital ini memberikan peluang besar untuk melakukan tindakan tidak etis. Bagaimana tidak? Sang penulis dari sumber-sumber tersebut sudah mencari dengan begitu banyak riset, namun dia hanya mensalin saja tanpa memberikan kredit dari mana sumber aslinya. Tentu saja itu sudah tindakan yang tidak etis. Itu adalah tindakan plagiarisme. Nah, pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran jelas sangat sekali bertentangan dengan Pancasila. Baiklah, kita masuk ke bagian analisis dengan diagram fishbone. Diagram fishbone di sini menunjukkan bahwa penyebab utama dari perilaku plagiarisme dan menyontek berasal dari berbagai faktor, baik dari sisi individu, lingkungan, teknologi, hingga sistem pendidikannya. Ini memperlihatkan betapa kompleksnya masalah ini. Jadi di sini sudah ada diagram fishbone yang sudah kami buat. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu teknologi. Hal-hal yang mempengaruhi faktor teknologi seperti kemudahan akses internet dan penggunaan aplikasi yang mendukung kecurangan. Faktor yang kedua yaitu sistem pendidikan. Hal-hal yang mempengaruhi faktor sistem pendidikan yaitu kurangnya pengawasan dalam ujian daring dan fokus penilaian pada hasil, bukan proses. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Hal-hal yang mempengaruhi faktor lingkungan sosial seperti tekanan dari teman sebaya dan budaya kompetitif yang permisif. Dan faktor keempat yaitu dari individu atau dari siswa itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi faktor tersebut seperti kurangnya motivasi belajar dan integritas pribadi yang rendah. Dari keempat faktor ini,
Maka terbentuklah plagiarisme dan menyontek dalam pembelajaran daring. Baiklah, kita masuk ke dampak perilaku plagiarisme dan menyontek di era digital. Perilaku ini dapat berdampak pada individu, sistem pendidikan, dan sosial. Kita masuk ke dampak pada individu terlebih dahulu. Apa saja dampaknya? Yang pertama, kehilangan integritas dan karakter moral yang kuat. Yang kedua, kecurangan akademik membuat kemampuan berpikir kritis dan analisis seseorang menurun karena lebih mengandalkan copy-paste. Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari teman, dosen, dan rekan kerja yang bisa berakibat negatif dalam kehidupan akademis dan profesional mereka. Dampak yang kedua yaitu dampak pada sistem pendidikan. Dampak yang ditimbulkan seperti kualitas lulusan menurun, karena banyak yang lulus tanpa memiliki kemampuan yang sebenarnya. Yang kedua, ketidakadilan bagi siswa yang jujur, karena mereka bersaing dengan siswa yang melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, reputasi lembaga pendidikan akan tercoreng. Lulusan dari institusi tersebut akan dianggap kurang kompeten, dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan juga akan menurun. Yang ketiga, ada dampak sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan seperti yang pertama, perilaku tidak jujur dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan bisa menular ke dunia kerja dan kehidupan sosial. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lulusan lembaga pendidikan. Yang kedua, masyarakat akan ragu pada kompetensi lulusan dari institusi yang membiarkan kecurangan tersebut. Kenapa ragu? Karena kemampuan mereka mungkin tidak sesuai dengan gelar yang dimiliki. Dan yang ketiga, kecurangan dalam pendidikan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak buruk pada perkembangan ekonomi dan sosial negara. Dampak dari perilaku tidak etis ini tidak hanya merugikan individu saja, tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika tidak diatasi, hal ini akan mengurangi kredibilitas institusi pendidikan di Indonesia dan merusak nilai keadilan yang dipegang oleh Pancasila. Selanjutnya, konsep dan urgensi. Urgensi masalah ini menyoroti bahwa plagiarisme dan menyontek adalah masalah moral yang sangat serius, karena secara langsung bertentangan dengan etika pendidikan dan mengedepankan kejujuran dan keadilan. Kemudian, penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah ini. Solusi yang mungkin dilakukan, pengawasan yang lebih ketat dan ujian daring, misalnya dengan menggunakan aplikasi yang memonitor layar siswa. Kemudian pendidikan etika digital yang lebih kuat agar siswa lebih memahami pentingnya kejujuran di era digital. Jadi, urgensi masalah ini sangat jelas. Jika tidak ada perubahan dalam pendekatan pendidikan etika di era digital, maka nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis dan integrasi akademis akan terus terancam. Kemudian, alasan pentingnya pendidikan Pancasila ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, membentuk karakter siswa agar memiliki integrasi dalam menghadapi tantangan di era digital. Kemudian, tanpa penanaman nilai Pancasila, siswa akan cenderung mengabaikan etika dalam pemanfaatan teknologi. Jadi, pendidikan Pancasila sangat diperlukan, terutama di era di mana teknologi seringkali digunakan untuk hal-hal yang melanggar etika. Pancasila harus menjadi panduan moral dan etika bagi setiap warga negara, termasuk dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita masuk ke dalam Pancasila sebagai sistem etika, di mana pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mencontek ataupun plagiarisme ini adalah bentuk ketidakadilan karena melanggar hak orang lain yang mana sudah belajar dengan jujur. Contohnya ketika kita sudah belajar dengan baik dan teman kita itu mencontek. Nah, itu benar-benar rasanya tidak adil. Lalu plagiarisme ini juga merendahkan martabat manusia karena tidak menghargai karya intelektual orang lain. Lalu kita masuk ke sila 3, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, banyak mahasiswa ataupun siswa melakukan kecurangan. Nah, dari situlah persatuan di dunia pendidikan itu bisa terganggu. Siswa yang jujur akan merasa tidak dihargai dan ini bisa memecah persatuan. Ya, contohnya tadi nih, siswa yang sudah jujur belajar dengan baik, tiba-tiba kalah dengan mahasiswa yang mencontek. Inilah yang dapat memecah belah ataupun menjadikan konflik sosial.
Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman etika yang sangat relevan dalam mengatasi masalah etika dalam pendidikan. Nah, setiap tindakan itu harus mengedepankan keadilan dan persatuan, termasuk dalam hal akademik ataupun dalam sekolah, dalam perguruan tinggi, dalam lingkungan sosial, dalam bermasyarakat. Gitu dia. Kita lanjut ke Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teknologi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan pendidikan, bukan untuk kita salah gunakan melalui tindakan plagiarisme contohnya tadi. Intinya ketika contoh kecilnya itu ketika kita menulis makalah, laporan, nah kita kehabisan kata-kata. Otomatis kita mencari dari jurnal dan hanya mengcopy pastenya ke dalam makalah kita tanpa melihat ataupun tanpa memberikan kredit dari karya yang kita ambil tadi. Itu merupakan salah satu kecurangan ataupun tindakan yang tidak baik dalam pengembangan teknologi. Lalu teknologi dapat memberikan peluang besar untuk mengembangkan ilmu, tetapi tanpa dasar etika yang kuat, teknologi itu justru bisa merusak integritas pendidikan. Balik lagi ke yang saya berikan contoh tadi, pada makalah ataupun pada artikel yang akan kita buat, kita kan pasti butuh banyak banget kata-kata ataupun kalimat untuk disusun di dalamnya. Nah, kita butuh referensi, tapi kita bukan membuat referensi tersebut sebagai pedoman ataupun pegangan, malah sebagai cap untuk diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa oh, nggak apa-apa nih, kita copy paste dan kita parafrase kata-katanya agar bisa menjadi milik kita. Nah, itu sungguh-sungguh sangat salah. Pancasila, khususnya sila kelima, itu menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan teknologi dan pendidikan. Oleh karena itu, perilaku tidak etis seperti plagiarisme harus ditentang keras karena akan merusak tujuan mulia teknologi. Baiklah, kita masuk ke bagian kesimpulan dalam proyek kita ini. Kesimpulannya, perilaku tidak etis seperti plagiarisme dan menyontek dalam pembelajaran daring sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penting untuk menanamkan pendidikan etika dan integritas, terutama di era digital, agar siswa memahami pentingnya kejujuran. Teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk merusak moral dan integritas akademik. Pancasila sebagai dasar etika dan moral bangsa harus menjadi pedoman dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di era digital. Plagiarisme dan menyontek adalah contoh nyata pelanggaran terhadap nilai-nilai ini, dan solusi harus segera diimplementasikan. Baiklah, kita masuk bagian saran. Nah, kami punya 3 saran, di mana yang pertama itu ada peningkatan literasi etika digital di kalangan siswa dan mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada penggunaan teknologi anti plagiarisme untuk mencegah kecurangan dalam pembelajaran daring. Dan terakhir, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik dalam pelaksanaan ujian daring. Saran ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi masalah plagiarisme dan menyontek dengan meningkatkan literasi etika digital dan memperkuat regulasi. Kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian dari presentasi proyek kami. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf jika ada salah kata ataupun salah kalimat di dalam ucapan kami ataupun di dalam presentasi kami. Saya mohon izin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.